Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Bau mulut adalah aroma nafas yang tidak sedap. Kondisi ini seringkali diakibatkan oleh kesehatan mulut yang buruk. Bau mulut juga dapat disertai dengan mulut kering, rasa tidak enak di mulut, dan warna putih di lidah. Lalu apa sajakah penyebab bau mulut dan bagaimana solusinya? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Bau mulut atau halitosis dapat dialami oleh siapa saja. Kondisi ini bisa disebabkan oleh konsumsi makanan tertentu atau kebersihan mulut yang tidak terjaga. Gaya hidup yang tidak sehat atau beberapa penyakit juga bisa menyebabkan bau mulut. Beberapa orang mengunyah permen karet atau menggunakan produk pembersih mulut untuk menghilangkan bau mulut. Padahal efeknya hanya sementara. Pada bau mulut yang disebabkan oleh medis tertentu, pemeriksaan oleh dokter diperlukan agar bau mulut dapat ditangani dengan tepat. Penyebab bau mulut sangat bervariasi. Di antaranya, yang pertama, makanan atau minuman. Makanan dengan bau yang kuat dapat menyebabkan bau mulut. Jenis makanan tersebut antara lain bawang merah, bawang putih, pete, keju, jengkol, ikan, dan makanan pedas. Makanan-makanan tersebut mengandung zat berbau yang terserap saluran pencernaan, masuk ke aliran darah, dan keluar bersama nafas. Selain itu, kopi juga bisa menyebabkan bau mulut. Kopi mengandung sulfur, tanin, dan asam yang diduga bisa menimbulkan bau tidak sedap pada mulut. Yang kedua, kebersihan mulut yang tidak terjaga. Kebiasaan jarang menyikat gigi, terutama pada orang yang menggunakan gigi palsu atau kawat gigi, bisa menyebabkan sisa makanan di dalam mulut membusuk atau membentuk plak gigi. Kondisi ini akan membuat nafas menjadi bau. Lidah yang tidak dibersihkan juga dapat menyimpan bakteri yang bisa menimbulkan bau nafas. Yang ketiga, pola makan. Pola makan yang rendah karbohidrat seperti pada diet DERM atau diet ketogenik bisa menimbulkan bau mulut. Saat kekurangan karbohidrat sebagai sumber energi, tubuh akan membakar lemak untuk memperoleh energi. Proses tersebut dapat menimbulkan aroma nafas yang asam dari mulut. Yang keempat, infeksi pada mulut. Kondisi seperti gigi berlubang, radang gusi, dan sariawan dapat menimbulkan bau mulut. Selain itu, luka bekas bedah di mulut atau gigi palsu yang longgar maupun tidak terpasang dengan baik juga bisa menyebabkan infeksi yang menimbulkan bau mulut. Yang kelima, mulut kering. Salah satu fungsi air liur adalah untuk membersihkan mulut dari bakteri dan sisa-sisa makanan. Pada kondisi mulut kering, misalnya karena kurang minum, produksi air liur berkurang. Akibatnya, bakteri dan sisa makanan lebih mudah menumpuk dan menimbulkan bau mulut. Mulut kering dapat disebabkan oleh gangguan pada kelenjar air liur, konsumsi obat diuretik, atau tidur dengan posisi mulut terbuka. Yang keenam, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat mulut lebih kering sehingga lebih mudah bau. Selain itu, tembakau pada rokok juga meninggalkan zat yang akan mengendap di mulut sehingga aroma mulut menjadi tidak sedap. Yang ketujuh, kondisi kesehatan. Gangguan kesehatan yang tengah dialami pasien juga dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis, seperti sinusitis, pneumonia, sakit tenggorokan, flu, radang amandel, bronkitis, diabetes, intoleransi laktosa, gangguan hati, gangguan ginjal, dan penyakit asam lambung. Yang kedelapan, obat-obatan.
Obat golongan antihistamin, antidepresan, dan diuretik merupakan contoh obat yang menimbulkan efek samping berupa mulut kering sehingga bisa menyebabkan bau mulut. Selain itu, beberapa jenis obat juga bisa menghasilkan zat kimia yang memicu terjadinya bau mulut. Dan yang terakhir atau kesembilan, kehamilan. Mual dan muntah pada masa kehamilan merupakan salah satu penyebab bau mulut pada ibu hamil. Saat hamil, bau mulut juga dapat terjadi karena perubahan hormon. Selain itu, kondisi ini juga dapat dipicu oleh perubahan hormon dehidrasi dan keinginan makan yang tinggi dan beragam saat hamil. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bau mulut. Yang pertama, batasi konsumsi makanan yang berbau kuat seperti bawang merah dan bawang putih. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Ketiga, minum air putih minimal 8 gelas sehari atau sesuai kebutuhan. Keempat, jaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kelima, gunakan obat kumur bau mulut yang bisa didapatkan tanpa resep dokter. Keenam, bersihkan lidah menggunakan kerokan lidah atau saat menggosok gigi dan gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Ketujuh, ganti sikat gigi setiap 3-4 bulan sekali atau ketika sikat gigi sudah terlihat rusak. Kedelapan, bersihkan kawat gigi dan gigi palsu serta lakukan kontrol rutin sesuai dengan anjuran dokter. Kesembilan, jangan merokok serta batasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Kesepuluh, kunyah permen karet rendah gula untuk mencegah mulut kering. Kesebelas, gunakan obat kumur sesuai anjuran dokter. Dan yang terakhir atau ke-12, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke, seperti saja pembahasan penyebab bau mulut dan cara mencegahnya. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa dan have a nice day.